Oh ya, sebelumnya tadi mohon maaf ya. Tadi kan janjinya jam 4, tapi tadi ada kendala sedikit. Jadi untuk teman-teman tadi yang udah gabung, terutama Kak Ajeng ya, tadi mohon maaf sebesar-besarnya. Perkenalan diri ya, nama saya Taruna Remaja M. Alifansa Negara Kurniawan, jurusan D4 Transportasi Darat, PTDI STD. Asal dari saya Jambi. Ya, dari Jambi. Iya. Perkenalan jangan. Kalau orang Sebelumnya sendiri, kalau aku Ajeng masih dari asal ini kan ya pertanyaan udah nungguin banget buat nanya. agak putus-putus Kak. Oh iya, Oh udah, ya, udah bagus, udah bagus. Nah, pertanyaannya tuh secara umum sih tentang Ya, STD itu terus seperti apa, terus aja oh, oke. Sebelumnya STD itu udah berganti nama menjadi PTDI STD, yaitu Politeknik Transportasi Darat Indonesia STD yang di Bekasi. STD sendiri atau PTDI itu adalah salah satu sekolah kedinasan yang dibawa langsung oleh Kementerian Perhubungan. Jadi setelah kita tamat dari STD atau PTDI STD akan dipekerjakan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Khususnya STD itu terdapat di matra darat gitu, seperti ada juga laut dan udara gitu. gitu. Terus jurusannya Kak? Kalau jurusan di STD sejauh ini ada 4, tetapi ya satu tuh udah untuk tahun ini, tahun 2020 itu udah nggak ada lagi tuh jurusan D2 PKB. Jadi yang tersisa itu ada 3. Yang pertama tuh D4 Transportasi Darat, D3 Lalu Lintas Angkutan Jalan, sama D3 Perkereta Apian. Ada tiga jurusan di PTD STD. Kalau Kakak tadi apa jurusannya? Kalau saya sendiri itu D4 Transportasi Darat. Transportasi darat. Ya. Terus kalau untuk biaya kuliahnya gimana Kak? Oh, kalau untuk biaya sendiri di PTD STD itu uang pendidikannya gratis. Kita selama misalnya 4 tahun itu uang pendidikan gratis, setiap semester kita nggak ada bayar. Tapi kita masih bayar uang per makanan itu sekitar 986.000 lah, sekitar 1 juta untuk uang makan kita sehari-hari gitu. 1 bulan tuh sekitar 1 juta untuk uang makan. Kalau uang asrama, uang seragam, uang buku, uang pendidikan itu semua udah gratis yang ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah masing-masing gitu. Asrama itu untuk semua Kak, untuk semua taruna. Oh, kalau asrama sendiri yang diasramakan tuh tingkat 1 itu wajib diasramakan, tingkat 2 juga asrama, tingkat 3 juga asrama. Itu khusus untuk di transportasi darat. D4 itu sampai saat ini kalau tingkat akhir dia dikontrakan di luar, kalau tingkat akhir. Kalau misalnya ajang D3 berarti dia pas sudah naik ke tingkat 3-nya dia dikontrakan di luar karena mungkin ada yang sibuk magang, sibuk PKL, jadi dia dikoskan. Kalau untuk di empatan Sedar sendiri, dia pada saat tahun keempat atau tahun terakhir dia pendidikan baru dikoskan itu. Hmm. Ini ada yang nanya juga Kak, yang gratis itu D4 aja atau D3 juga? Oh, kalau gratisnya semuanya, semua jurusan yang ada di STD itu gratis semua, Mbak. Kalau uang pendidikannya gitu, nggak ada diskriminasi antara satu jurusan sama jurusan, itu nggak ada diskriminasi gitu. Sama aja semuanya. Terus untuk tahun ini udah buka belum sih Kak pendaftaran? Kalau untuk tahun ini udah buka menurut tanggal 8 Mei ini kalau nggak salah, kalau di Kemenpan itu kalau misalnya per sekolahnya itu kalau mau lebih lanjut itu bisa dipantau dari si pencatat sendiri, itu khusus untuk taruna yang ingin masuk di perhubungan. Tapi kalau untuk CD sendiri juga bisa di follow di Instagramnya, eh, pasti ada informasi yang lebih lanjut. Yang kan ada sekarang ada masalah COVID ini kan, jadi mungkin setiap informasi yang mungkin tiap minggu bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi yang saat ini di Indonesia sekarang ini. Terus kalau untuk tes pendaftarannya itu gimana aja Kak? Apa, Pak? Apa, Kak? Tes untuk masuk STTD.
tes untuk masuk STD sendiri itu ada 5, ada 6, 6. Kalau yang pertama yaitu ada tes TKD atau SKD. TKD SKD itu disebut juga tes CPNS gitu. Tes CPNS. Tes CPNS. Jadi kita di situ harus melewati batas ambang batas untuk melewati tes tersebut. Setelah itu ada tes TPA. TPA itu tes potensi akademik. Khusus untuk di 4 kampus darat, TPA tersebut ada meliputi matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Kalau untuk D3, dia itu hanya untuk matematika dan bahasa Inggris saja. Setelah itu ada tahap psikotes, tahap ketiga. Tahap keempat itu tes kesehatan. Tes kelima atau keenam tuh pantur itu digabung, yaitu tes jasmani, samapta atau tes wawancara gitu. Ada kurang lebih ada 6 tes tahap. Itu langsung 1 hari, Kak? Apa? Langsung 1 hari tesnya? Enggak, dibagi-bagi? tesnya itu per tahap tuh pasti ada yang gugur gitu. Jadi setiap tes tuh mungkin kurang lebih bedanya mungkin 2 minggu sampai 2 minggu setengah lah. Paling cepat tuh 2 minggu tesnya tersebut. Pengumumannya tersebut, Mbak. Terus kalau untuk tes sendiri apa sih, Kak, yang paling harus diperhatiin gitu kayak Oh, kalau untuk saya sendiri kemarin pengalaman tes TKD itu mungkin bisa belajar dari buku kan, buku juga banyak tersedia seperti buku ikatan dinas, jadi bisa dibaca-baca soalnya atau bisa juga download dari internet untuk tes TKD. Yang kalau untuk tes-tes lainnya, kalau tes TPA itu kurang lebih hampir sama kayak UN tesnya gitu, materi soalnya hampir kayak UN, ya kayak UN. Kalau tes psikotes ya mungkin siapa yang ada kenalan atau guru psikotes itu mungkin bisa belajar gitu. Psikotes kan ada tes koran, tes gambar, tes dan lain-lain itu lumayan banyak. Jadi yang lebih spesifik mungkin bisa kursus kalau untuk tes psikotesnya gitu. kan tadi ada tes kesehatan juga, Kak. Itu Ya. ada syarat-syarat kayak tinggi atau minus gitu? Iya pasti ada kurang, kalau nggak salah kalau untuk mata minsu 1,5 antara kiri kanan tuh 1,5 tidak bisa melewati gitu. Kalau misalnya udah melewati itu akan dikurangi nilai tes kesehatannya gitu. Oh, terus kalau untuk jurusan yang jurusan yang kuotanya tinggi, yang sulit masuk itu apa? Kalau kuotanya sedikit itu jurusan perkeretaapian. Tapi kalau jurusan yang paling banyak diminati itu jurusan D4 transportasi darat, itu yang paling banyak diminati. Tapi kuotanya juga lebih banyak daripada kuota yang lain, daripada D3 perkeretaapian dan D3 LHJ gitu. Soalnya ini ada juga yang nanya kuota yang diterima tahun ini berapa, Kak, katanya. Apa? Kuota yang diterima tahun ini berapa? Oh, kalau kuota tahun ini kalau nggak salah di Kemenpar kemarin khusus untuk sekolah Kementerian Perhubungan itu kuotanya naik sekitar 2.300. Kemungkinan SCTD itu ya sebelum tahun sebelum saya itu sekitar 912 orang diterima. Tapi kemungkinan tahun ini bisa naik gitu karena kuota dari Kementerian Perhubungan sendiri itu naik, berarti otomatis otomatis untuk PTD SCTD bakal naik juga kuotanya gitu. Mungkin bisa 1.000 atau lebih gitu. Belum ada surat resmi mengenai jumlah total kuota yang diterima gitu di SCTD, terkhusus untuk di PTD SCTD gitu. Sebentar, kita scroll dulu cari pertanyaan. Tadi ada yang nanya sih, Kak, tentang polbit sama reguler. Kalau Polbit ya, kalau Polbit semenjak tahun 2018 semua sekolah kedinasan perhubungan itu mengadakan Polbit. Jadi tidak ada yang reguler, khusus SCTD, khusus PTD SCTD. Jadi semenjak tahun 2018 ke atas itu tidak ada reguler. Jadi semua itu Polbit. Polbit sendiri yaitu kalau misalnya udah lulus dari SCTD, insya Allah akan diangkat menjadi ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan gitu. Bedanya seperti itu aja gitu. Kalau selain di Kementerian Perhubungan itu di mana sih, Kak, kerjanya?
Kalau kalau saya dari sendiri sudah terikat, Mbak. Misalnya sudah terikat karena itu dibiayain oleh pemerintah Pemda sendiri masing-masing. Misalnya saya dari Jambi, berarti saya dibiayain oleh pemerintah pemerintah perhubungan dari Provinsi Jambi. Jadi saya pasti kerja di Provinsi Jambi di Kementerian Perhubungan gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Kecuali yang reguler. Ya kalau reguler dia prospek kerjanya lebih besar, lebih jauh. Mungkin seperti perkereta apian bisa kerja di PT KCI, di PT KRL dan lain-lain gitu. Jadi nggak terikat sama dinas gitu. Terus untuk kuliah sendiri tuh pelajaran apa aja sih Kak yang misalnya satu Oh, semester dua kalau belajar apa? pelajaran sih kalau misalnya tingkat satu itu masih seperti kita pelajaran SMA sebagaimana umumnya gitu, masih ada fisika, matematika dan lain. Kalau misal udah sampai tingkat dua itu udah agak menjurus, udah mengenai teknik analisis rekayasa jalan, tentang perkatapian dan sebagaimana jalan lainnya gitu. Kalau udah mulai tingkat dua tuh udah mulai spesifik gitu. Ada prakteknya juga? Kalau prakteknya ada, kita kalau tingkat dua itu melakukan survei. Survei itu karena PTD itu berada di kawasan Bekasi, jadi kita melakukan surveinya itu di kawasan Bekasi, baik di kabupaten atau kota. Jadi kita ada survei lalin, survei angkutan jalan, berapa kapasitas setiap moda berangkat dalam suatu ruas jalan, gitu. Itu bentuk dalam prakteknya, praktek dalam lapangan. Juga ada seperti kunjungan. Kunjungannya misalnya ke Merak kemarin juga bisa ke Merak, kita melihat pelabuhan, gimana cara Ah, oke. Iya. Tadi sinyalnya agak kurang oh bagus. iya, yang masalah praktek tadi ya. Iya. Kalau praktik sendiri saya ulangnya, kalau tingkat dua itu udah mulai melakukan praktek itu kalau di PTD itu seperti survei. Survei itu kita turun ke jalan langsung ke ruas-ruas jalan yang ada di kabupaten maupun di kota Bekasi. Jadi kita bisa mengamati lalinnya, lalu lintasnya, jalannya berapa total angkutan atau moda dalam suatu jam melewati suatu ruas. Jadi kita tahu bagaimana cara mengatasinya tersebut, Kak. Oke. Juga taman juga Terus ini ada ya. iya lanjut aja. Juga ada seperti kunjungan kita kemarin juga ada kunjungan di Merak itu di pelabuhan. Jadi kita bisa melihat pantauan kerja di sistem pelabuhan itu bagaimana cara penyeberangan kapal tuh gimana cara sistem angkutan modalnya di sana gimana gitu. Banyak juga ya prakteknya. Iya banyak juga. Terus tadi ada yang nanya juga Kak, Ya. itu biasanya wisudanya kapan? Kalau kalau saya sendiri Hmm, Kalau saya sendiri wisudanya insya Allah kalau nggak ada halangan tuh tahun 2022 gitu. Sekitar 2 tahun lagi lah. Tergantung jurusan yang kita amin. ambil. Ya, semoga lancar Oh gitu. gitu. Kalau misalnya 3 tahun ya pendidikannya 3 tahun gitu. Jadi juga teman-teman saya juga ada yang wisuda juga tahun ini karena masih ada D2 kan. Dari 2018 masuk, jadi 2020 ini mereka sudah wisuda gitu. Tergantung jurusan yang kita pilih gitu. Baik, Kak. Ya, Eh, ini juga ada yang nanya nih, misalnya nilai kita bagus, tapi kalau kuota ya. jurusan yang kita minatnya penuh, kita bisa pindah ke jurusan lain. Kalau Dipindahin misal ke jurusan lain. nilai kita bagus, misalnya nilai kita bagus, atau nilai kita jelek. Misalnya Kalau nilai kita misalnya bagus. kalau nilai kita bagus, ya insya Allah otomatis kita masih dipertahankan di jurusan tersebut. Kalau misalnya nilai kita rendah, itu baru kita dipindahkan ke jurusan lain gitu. Tanpa kecuali kalau jurusan lain itu masih ada slotnya. Kalau misalnya udah penuh, ya mohon maaf gitu gugur gitu. Kalau misalnya nilainya bagus, insya Allah tetap di jurusan tersebut, nggak bakal dipindah gitu. Nilainya bagus. Eh,
Tadi udah ya dibahas yang Ya. bentar kita scroll lagi. Oh, udah. Paling banyak sih itu sih yang nanyain mata minus katanya. Oh, kalau Poltekkes sendiri itu sosial ya, Iya, sosial, Poltekkes. Kak. Tapi Jadi kita itu berarti ya, apa? Apa? berarti itu langsung di bawah Kementerian Sosial gitu ya, Iya, di bawah langsung di bawah. Kementerian Sosial. Kita Hmm, kedinasan tapi ya. kita kedinasan tapi nggak ikatan dinas. Oh ya ya, paham paham. Berarti kalau misalnya udah lulus harus tes lagi gitu ya. Iya, kita tes lagi kalau misalnya mau tes CPNS. Kalau kalau saya nggak salah, Poltekkesnya ada dua kampus kan, yang di Bandung sama di Cinere bukan ya? Belum deh Kak itu. Oh, kurang salah Baru informasi berarti. Baru mau buka. Iya. ya baru dibangun itu. Mm-mm. Soalnya kemarin saya ada teman dari Poltekkes sendiri kemarin pas ada tanding gitu dari Poltekkes ya. Katanya lagi ada bangun kampus lagi kata Poltekkes gitu. Iya, iya lagi dibangun kampus lagi. Semoga cepet Karena gitu ya. butuh. Amin. Terus Itu ini ada yang nanya Poltekkes juga nih, ya. apa? Kalau itu Mau apa Poltekkes dulu itu nih? di asrama kan atau di gimana? Oh, kalau Di di Poltekkes itu kalau untuk yang mandiri kita nggak asrama Kak, kita hostel nah, biasa. ya. Yang tugas belajar itu baru ada asrama sama asrama. Oh, ya. Semoga sukses ya, Mbak. Amin, sama-sama. Semoga sukses juga. Terus Ya. ini ada yang nanya Kak, kalau masalah gigi gimana? Kalau gigi itu sebenarnya sih nggak boleh lobang. Kalau misalnya ada lobang dari sekarang tuh harus ditambal gitu. Jadi pas tes kesehatan tidak mengurangi nilai. Kalau misalnya ada yang lobang itu bakal mengurangi nilai kesehatan kita. Jadi bisa menjadi penentuan juga nanti berdasarkan ranking gitu. Kalau misalnya nilai kesehatan kita bagus, berarti kita insya Allah nggak bakal gugur gitu. Soalnya setiap tes itu bakal ada yang gugur gitu. Jangan sampai masalahnya berat aja di gigi gitu. Berarti benar-benar nggak bisa ya Kak kalau Kalau lobang sih sebaiknya ditambal gitu kak. Jadi nilainya oh jadi itu. nggak terlalu kurang jauh gitu ya, ditambal gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus kayak ini ada yang nanya tentang tips biar gak gugup waktu wawancara. Tunggu gue wawancara sih sebenarnya saya juga gugup dulu kan. Jadi Sama. gue juga gugup sih. Jadi pas mau masuk wawancara itu berdoa aja kan. Terus sebelumnya kan kita ada teman-teman juga tuh yang wawancara. Jadi kita bisa nanya-nanya lah atau gimana jawaban apa gimana pertanyaan dari yang uji wawancara. Jadi tapi nggak boleh panik juga gitu. Kalau misalnya kita di luar udah panik takut dalam wawancara. Jadi kemudian pas di dalamnya udah ngeblank gitu. Jadi pede aja sih percaya diri terus juga pelajari gimana sejarah STD mungkin ditanya oleh wawancara gitu kan nggak bakal jauh-jauh ditanya gitu masalahnya kalau wawancara Gitu guys katanya ya tipsnya. sedikit lah. Terus Kak kalau SMK jurusan perminyakan bisa nggak? Kalau sebenarnya kalau masalah SMK itu sangat spesifik jurusan yang boleh masuk STD. Kebetulan saya IPA jadi STD itu menerimanya IPA aja, IPA sama SMK. Jadi nggak bisa nerima IPS gitu. Jadi khusus IPA dan SMK. Kalau SMK jurusannya sendiri yaitu yang paling itu tuh listrik itu yang kemungkinan yang saya paham. Kalau misalnya yang lain tuh saya kurang paham mungkin itu ada kok jurusan yang bisa diterima di dalam situs resmi pencatatnya untuk STD. Jadi SMK jurusan mana aja yang bisa diterima tuh ada gitu. Soalnya ada banyak macam-macamnya gitu, Kak. Hmm. Sesuai jurusan ya? Ya sesuai jurusan. Setiap jurusan tuh pasti beda-beda yang diterimanya gitu. Kalau batas maksimal umur untuk daftar ke STTD? Kalau batas maksimal umur tuh sekitar 22 tahun, Kak. Maksimal 22 umurnya tahun. 22 Oh, tahun ya. maksimal.
maksimal 22 tahun. Terus kita lihat lagi. Pada pengen ini sih, pengen tahu tentang pengalaman kakak sama sebelum Oh, pengalamannya sih pasti ada suka dan duka gitu kan. Pas tesnya yang begitu panjang, jadi menyita waktu juga. Kebetulan juga saya udah sempat kuliah di salah satu universitas di Jambi gitu kan. Walaupun cuma seminggu, berarti kan pasti ada pengalaman. Kalau pengalaman sendiri sih, pada saat tingkat satu tuh pasti gimana kita diajari gimana sikap-sikapnya, gimana cara kita makan, cara baris, cara sikap terhadap senior. Jadi kita diajari sopan santun di sana, sopan terhadap dosen, pengasuh, baik itu pengasuh yang masih muda atau pengasuh yang udah senior. Jadi diajari sifat dan sikap lah di sana. Gitu. Pengalamannya sih sampai sekarang masih alhamdulillah masih baik gitu pengalamannya. alhamdulillah. Dukanya sih jauh dari keluarga gitu kan, biasanya tiap hari ada di rumah, tiba-tiba di SCDD pulangnya setahun 2 kali, itu pas lebaran sama pas libur tahun baru atau Natal. Itu mungkin kemungkinan dukanya cuma itu aja sih, jauh dari orang tua dan jauh dari keluarga gitu. Banyak Kalau sukanya sih, banyak sukanya. alhamdulillah kalau banyak sukanya deh. Iya. Soalnya juga banyak teman-teman kan, teman-teman juga ada dari Sabang sampai Merauke, jadi kita bisa kenal bahasa-bahasanya, kenal makanannya gitu. Sukanya banyak sih. Terus Kak, ini ada yang nanya lagi Ya. nih masalah vokel sama varises. Oh, kalau varikokal, setiap sekolah kedinasan bukan hanya di STDD atau PTDI, semua kawasan tuh varikokal tuh kemungkinan besar jadi dibolehkan. Kalau misalnya emang ada indikasi varikokal semenjak dari sekarang tuh dioperasikan. Setiap daerah tuh pasti ada yang bisa operasi varikokal. Kalau misalnya varises itu sebaiknya disuntik gitu Kak. Soalnya itu juga dapat mengurangi nilai-nilai dalam tes kesehatan, jadi bisa mempengaruhi nilai kita dalam perankingan, sehingga ranking kita tuh nggak jatuh turun gitu misalnya ada penyakit gitu. Sebaiknya diobati dari sekarang gitu, jangan terlalu mepet waktunya gitu Kak. Agak susah ya ternyata. Iya. Kalau untuk fisiknya gitu. Kalau tes Karena fisiknya, tes fisik pada saat tes iya boleh kalau tes pada fisik saat saat itu kita lari 12 menit gitu, kita harus menyampaikan target sekitar 7 putaran lapangan bola itu 12 menit. Terus kemudian kita ada sit up, ada push up, terus ada shuttle run. Jadi setiap tahap dalam proses samapta tersebut dinilai kita. Sirapnya tuh ada nilainya gitu. Kalau nilai sirap tuh sekitar 41 tuh 100. Kalau misalnya sirap kita sekitar 38, 36, berarti nilai kita otomatis di bawah 100 gitu. Jadi setiap tes itu harus maksimal gitu. Soalnya itu dalam 1 hari gitu. Tes samaptanya. harus Langsung banyak-banyak latihan. banyak-banyak latihan juga, banyak istirahat juga sih. Pengalaman juga harus banyak istirahat. Jangan terlalu diforsis. Kalau misalnya udah hamil sehari itu sebaiknya tuh kita istirahat, sebaiknya sadar yang dipus lagi gitu untuk meringankan otot-otot kita pada saat kita tes besok kemudian hari gitu. Kalau misalnya sakit pas tes gimana tuh Kak? Kalau sakit pas tes ya jangan sampai lah sakit pas saat tes gitu kan. Pasti akan menurunkan konsentrasi kita pada saat tes, baik itu tes TKD, tes apa tuh kemungkinan kita harus tuh siap dalam waktu sehari 3 hari tuh kita sebelum tes itu jaga kondisi jangan sampai sakit gitu. Kalau misalnya saat kita sakit ya otomatis nggak bisa ditunda tesnya gitu. Berarti kita dalam melakukan tes itu dalam keadaan yang tidak fit atau tidak 100%. Jadi hasil yang dihasilkan tuh nggak maksimal juga gitu. Jadi pesannya aja untuk mau tes tuh harus jaga kesehatan, makan, tidur, suplemen atau vitamin gitu. Biar pas saat tes tuh ready gitu, 100% kuat gitu. Nggak nggak ada penyakit gitu. Supaya Ya, bisa amin. lulus. Iya. Terus kalau untuk ini tesnya tuh sama Kak cowok sama Ya, tes apa? tes fisik sama tes kesehatan itu sama cewek sama cowok.
Enggak, kalau tes kesehatan pasti kita dibedakan soalnya tes kesehatan kan meliputi semua dari ujung kepala sampai ujung kaki kita bakal dites. Jadi tes kesehatan yang calon taruni atau calon taruna itu bakal dipisah ruangannya gitu. Ruangannya Iya bakal itu dipisah. pasti. Iya pasti dipisah ruangannya. Kalau tes jasmaninya juga bakal dipisah kita. Kita saingannya Hmm. nilainya tetap sama. Ngelek ya? Sinyal aku ya jelek tadi ya. Sama-sama aja. Soalnya di sini juga lagi hujan gitu, Kak. Mungkin agak Hmm, goyang gitu sinyalnya. Lagi hujan juga di Jambi berhenti gitu. deh tadi. Iya. Gimana kak tadi? Yang mana? Tadi kita bahas tentang yang Kelas. kesehatan. Oh, yang Tes fisik. kesehatan ya. Oh, ya saya ulangi aja ya. Biar paham. Kalau tes fisiknya itu dipisah sama turun ini dipisah. Tapi nilainya tetap sama, nilainya berbeda. Kalau taruna tuh pusatnya pusatnya harus 41. Kalau nggak salah taruna itu 35 atau berapa gitu. Kalau taruna itu dalam posisi pusat pusat sama sisanya juga berbeda sama taruna-taruni. Kalau tes kesehatan juga berbeda gitu. Tapi yang diuji sama, tapi ruangannya berbeda gitu. Cewek sama cowok kan Berbeda. harus dipisah gitu. Banyak banget sih ini yang pengen tahu tentang kesehatan sih. Kalau Kalau kesehatan, cewek itu minimal tingginya berapa kak? kalau cewek minimal tinggi itu 158 kalau cewek. Kalau cowok 165, Hmm. 158 kalau cewek tingginya. Terus ada aturan rambut gak? Ya, kalau aturan rambut sendiri pas di kampus ya pasti ada aturan gitu. Kalau cewek baik berhijab atau enggak berhijab ya potongannya menyesuaikan tingkat. Kalau misalnya tingkat satu otomatis ya lebih pendek daripada tingkat di atasnya gitu. Juga tingkat yang taruna juga tingkat satunya juga potongannya tuh 00 jadi botak gitu. Kita selama 1 tahun tuh botak gitu. Jadi berangsur-angsur waktu mendapatkan kebijakan dari kakak dari senior dari pengasuh jadi ya bisa naik gitu jadi atasnya ada dikit-dikit rambut gitu sesuai ketingkatan gitu semakin semakin tinggi tingkatnya semakin rambutnya semakin panjang gitu tapi nggak panjang kayak panjang rapi gitu Kak. Ada ukurannya juga gitu nggak bebas gitu. Kalau masa rambut Kalau masih rambut kita. ya. Oke. Ini ada tips belajar supaya lolos SHD. Kalau ini menurut pengalaman saya aja ya. Saya itu beli buku tuh bukunya ikatan dinas. Jadi sana tuh ada soal-soal CPNS gitu. Jadi saya belajarnya ya hampir 2 minggu sebelum itu belajar terus gitu malam belajar terus juga nyari-nyari soal-soal yang ada di Google gitu. Jadi takutnya yang dari Google tuh malah yang keluar daripada yang lain gitu. Jadi harus banyak-banyak cari soal gitu, banyak-banyak latihan-latihan soal kalau SKD gitu. Apalagi yang SKD yang cukup riskan kalau tesnya gitu menurut saya. Banyak yang gugur gitu. Soalnya tesnya langsung keluar hasilnya gitu. Kita lulus nggak lulus Keluar. langsung keluar. Langsung keluar pas kita klik oke dalam komputernya langsung keluar nilainya gitu. Mm. Kalau kakak berapa lama tuh persiapannya? Jujur aja kalau persiapan saya sih kalau SKD itu hampir 2 mingguan lah 2 minggu setengah gitu kalau persiapan SKD-nya gitu
Kalau untuk tes lainnya tuh setelah melakukan tes sebelumnya tuh langsung belajar untuk tes selanjutnya. Walaupun pengumumannya tuh belum keluar gitu, jadi kita pede-pede aja sih lulus gitu. Pada kita nggak belajar kan, tahu-taunya kita lulus gitu, taruh belajar aja gitu. Sama berdoa juga, jangan lupa. Benar, harus persiapan dari lama sih ya. Iya, harus niat juga. Mhm. Terus kalau soal kampusnya Kak, Ya. fasilitas apa aja sih yang ada di kampus? Kalau fasilitas di PTD CTD itu, kalau untuk fasilitasnya ada lab bahasa, lab komputer, terus ada lab untuk uji kelayakan suatu moda gitu. Kalau di desain kereta api juga ada seperti gerbong kereta apinya gitu. Jadi di kereta api itu belajar tentang komponen-komponen dalam suatu kereta api, juga ada replika gerbong gitu, gerbong kereta api dalam jurusan tersebut. Kalau fasilitas yang lainnya itu ada lapangan sepak bola, terkhusus untuk yang suka olahraga gini kan. Di CTD itu punya gor, jadi punya gornya tuh bisa untuk basket, untuk dalam indoornya tuh bisa untuk volley, untuk basket, untuk futsal tuh dalam satu gor. Nah, kemudian ada juga lapangan tenis, lapangan tenis, lapangan basket juga ada gitu. Juga ada auditorium untuk acara-acara pernikahan, acara besar gitu. Kalau enggak untuk acara padus atau paduan suara, pedang pora dan lain-lain gitu. Ngomongin Pasti Padus gitu ada sih. yang UKM Ya? yang ada apa sih Kak katanya? Apa? UKM yang ada di STTD. UKM. Unit kegiatan mahasiswa kan? Unik ada mahasiswa tuh, kita di sana tuh yang pertama ada organisasi. Organisasi itu ada batalion sama demonstrar. Jadi itu organisasi yang mewakili aspirasi ketarunaan yang ada di PTD STD. Jadi di sana tuh banyak suatu bidang-bidangnya tuh, ada bidang olahraga, bidang kesenian, bidang administrasi dan lain-lain. Terus juga ada PKM. Itu PKM tuh seperti remaja masjid gitu, remaja masjid. Jadi yang punya passion tentang hadis, Al-Quran, tentang mendalami agama tuh bisa digabung di PKM. Juga ada juga ada untuk Kristen. Jadi juga setiap agama yang di sana memiliki organisasi masing-masing. Jadi bisa disalurkan gitu, biarpun agama Hindu, agama Kristen, agama Islam itu pasti ada organisasinya. Terus juga ada drum band. Drum itu suatu kegiatan yang wajib yang dilakukan oleh kita tingkat 1 di PTDI. Jadi kita tingkat 1 tuh kegiatannya drum band gitu. Jadi drum band tersebut suatu kegiatan yang seru, yang asik gitu di SCTD. Jadi ciri khas SCTD juga tuh drum band atau Wiratama gitu. Salah satu yang khas dari PTD SCTD. Terus yang lainnya juga ada seperti pedang pora, paduan suara. Pedang pora itu khusus untuk senior yang sudah menikah, jadi bisa melaksanakan pedang pora gitu. Jadi banyaklah kegiatannya, Pak. Olahraga juga dapat disalurkan dalam minat kita masing-masing karena fasilitasnya sudah disediakan oleh PTDI sendiri. Ini kakak kan ketua batalion ya? Apa sih? Oh, bukan, kalau ini tuh Danton atau komandan peleton gitu. Nonton. Dia komandan peleton gitu. Kalau untuk yang tadi drum band itu biasanya di apa ya? Ditampilinnya di mana? Oh, kalau drum band sendiri Gita Jata Wiratama atau GJW tersebut tuh udah langganan tampil di Wispa. Wispa tuh wisuda terpadu, itu wisuda antara matra darat, matra laut, matra udara yang disudakan langsung oleh Menteri Perhubungan di Monas gitu. Setelah kita wisuda di kampus kita masing-masing, seminggu setelah wisuda kampus masing-masing itu kita ada Wispa di Monas. Jadi langganan tampil tuh dari GJW gitu. Itu merupakan salah satu event paling terbesar gitu karena disaksikan oleh banyak sekolah gitu, mata darat, laut, udara, sekitar 23 sekolah. Terus kalau event lainnya seperti HUT Kota Bekasi, kalau enggak ada juga seperti Car Free Day dan lain-lain gitu.
maka upacara-upacara di sekolah gitu. Banyak ya. Iya. Ini ada Ya. tips lolos kepesertaan tuh. Apa? Tips lolos tes kesamaptaan. Tips lolos? Kesamaptaan. Oh, kalau tes lolos keselamatan sendiri itu ya pasti kita harus latihan push up, sit up, lari, sateran. Jadi pada saat kita tes tersebut udah terbiasa gitu. Jadi minimal latihan sehari itu sekali lah sore gitu kalau mau tes tersebut. Jadi kalau yang paling penting itu setelah kita latihan keras sehari atau 2 hari mau tes itu istirahat aja gitu, jangan terforsir gitu. Jadi sehingga pada saat tes nggak capek gitu, nggak minum vitamin gitu, Ya. biar rambutnya kuat. Suara anak kecil. Juga Ya, lebih. di Poltekkes sendiri itu banyak jurusan juga kak, selain sosial. Terus kalau ini apa? Di Poltekkes sendiri jurusannya, Oh, kalau di jurusan-jurusan. Poltekkes sendiri kita udah ada 3 sekarang. Tapi Ya. itu baru berlaku di angkatan 3 Angkatan. jurusannya itu yang Oh, ya ya. pertama pekerjaan sosial, yang kedua rehabilitasi sama perlindungan dan pemberdayaan sosial. Oh, kalau kak sendiri jurusan apa? Kalau aku karena 2017 itu cuma ada 1 doang. Oh, iya iya, baru 3 jurusannya baru tahun kemarin ya? Baru tahun kemarin ini. Berarti Kemarin 2019 itu. Oh, berarti Iya, jumlah 2019. total yang diterima juga makin banyak gitu kan? Jumlah Iya, kuota yang tapi diterima. Ya. enggak, udah. Beda biaya Polfood sama reguler apakah? Gratis. Kalau biayanya sendiri itu ada di uang semester. Kalau reguler itu masih bayar uang semester gitu. Uang semester yang dibayar 6 bulan sekali itu masih bayar. Kalau Volbeat itu uang semesternya udah nggak ada gitu. Itu aja sih bedanya. Bedanya di uang semester gitu. Tapi semenjak 2018 tuh nggak ada lagi reguler gitu. Semenjak 2018, 2019, 2020 dan selanjutnya nggak ada lagi reguler. Jadi semuanya Volbeat. Gitu Kak. Kita. Aduh, aku bentar. Bentar. Maksimal. Kalau ini yang dites dari Ya. jelasin dong ya katanya. Dites dari Ya. awal sampai kelulusan. Jelasin ya. Oh, seperti kayak tadi ya, setiap tes tuh setiap tes tuh pasti ada yang gagal, yang gugur. Jadi setiap tes tuh kita melakukan yang semaksimal mungkin yang kita bisa aja. Kalau misalnya kita udah masukkan maksimal, ya tinggal berdoa. Jadi kita tinggal berserah diri kepada Allah. Jadi setiap tes tuh pasti ada yang gugur. Jadi kita nggak tahu nih gugur apa enggak, tapi kalau kita masukkan yang maksimal, insya Allah kita bakal lulus gitu. Kuncinya sih setiap tahap kita kerjakan tuh harus niat, jangan setengah-setengah. Itu jadi kita harus cari nih yang kurang kita apa. Misalnya di TPA dikurangnya belajarnya tentang UN, jadi kita harus cari soal UN 2016, 2017 gitu kita pelajari. Juga yang tes-tes yang lainnya gitu. Saling diperhatikan setiap tesnya gitu. Benar ya. Ya. Aku penasaran sih. Ini kayaknya juga tips Ya. goal di OPTK. Oh ya. Itu sebenarnya sih suatu kayak bonus saja, soalnya saya juga sebelum masuk SD itu udah latihan bulu tangkis juga dari kecil. Jadi pada saat di SCTD di PTD SCTD sendiri itu kebetulan juga ada fasilitasnya, ada pelatih, juga ada ada rekan-rekan yang hobi sama badminton. Jadi kita latihan. Jadi
pada tahun kemarin 2019 tuh ya kita mainnya kayak main tanding aja, apalagi kita bisa mewakili sekolah kan dan lembaga, jadi mainnya tetap semangat. Kalau tips untuk mempertahankannya sih, setelah kita turun dari podium, kita tuh udah nggak juara lagi gitu. Kita juaranya pada saat itu aja, setelah kita udah turun dari podium atau dari suatu pertandingan, kita mulai dari nol lagi gitu. Jadi kita tetap masih kena yang maksimal gitu. Itu tunggal atau ya? Kalau saya itu ganda, ada saya rekan saya juga gitu. Terus kalau untuk persiapan Olimpiade tuh biasanya berapa ini sih? Kalau persiapannya tuh kita latihannya seminggu tuh ada 2 kali gitu. Kalau misalnya untuk persiapan OPTK sendiri itu intensnya tuh hampir 2 bulan sebelum dari kita tanding tuh udah sangat-sangat intens gitu, hampir latihan tiap hari gitu. Jadi persiapannya udah jauh-jauh hari sih, dari setiap kita latihan tuh ya kita yang maksimal gitu. Jadi nggak ada yang main-main pada saat latihan. Kalau latihannya latihan gitu. Jadi dapat hasilnya yang maksimal juga gitu. Itu sih Terakhir lawan mana? apa? Terakhir lawan mana? Kebetulan kemarin pas saat OPTKN di STPI itu saya finalnya lawan Poltekesos. Oh, Finalnya lawan iya. Poltekesos. Saya lupa namanya. Namanya saya lupa. Dia orangnya kecil-kecil gitu orangnya. Katanya udah tingkat akhir gitu, katanya udah mau PKL gitu. Lupa Hmm, saya namanya gitu. Kebetulan sih dari Poltekesos gitu finalnya kemarin. Kebetulan. kebetulan. Iya. Terus ini Ya. ada yang nanya lagi, balik lagi ke terimanya berapa orang kak di daerah? Kalau kalau daerah itu tergantung daerah kita masing-masing. Tiap daerah di Indonesia itu beda-beda kuotanya. Kalau mau tahu bagaimana informasi daerah itu, kita bisa tanyakan langsung ke BKD yang di daerah masing-masing. Misalnya di daerah Aceh ini, kita inisiatif kita tanya ke daerah BKD-nya tuh total kuota yang diterima oleh STD dalam provinsi Aceh itu berapa. Soalnya kuota provinsi dan kuota kabupaten atau kuota itu berbeda-beda gitu. Tergantung kita tes tuh yang di mana. Mau di kabupaten atau di kota atau di provinsi itu beda-beda. Jadi bisa tanyakan di BKD masing-masing atau Badan Kepegawaian daerah masing-masing gitu. Setiap tahunnya soalnya berbeda-beda gitu. Tergantung kebutuhan setiap daerahnya masing-masing. Gitu sih. Tes SKD sama TPA harinya sama atau enggak? Kalau tes SKD sama TB itu harinya beda, soalnya SKD sama TB itu berbeda tes gitu. Kalau SKD ya untuk tes CPNS-nya, kalau untuk TPA-nya itu potensi akademik kita. Kalau kita misal udah lulus dari SKD, kita baru bisa tes TPA gitu. Jadi nggak barengan gitu. Kita harus lulus dari SKD dulu, baru bisa lulus tes di TPA gitu. Hmm, Kalau Poltekkes sendiri berapa tahun ya kak? Di Poltekkes Hah, Sos? apa? Berapa tahun? Berapa tahun masa belajarnya gitu? 4 tahun. Oh, Kita 4 tahun sama juga. kayak Oh, D4 gitu ya kak? 4 sama kok. Iya. Berarti tamatnya 2021 ya kak? Tamat nanti Iya, tahun depan insya ya? Allah. Oh, sama. Semoga lancar. Itu ada PKL-nya Amin. juga? Itu ada PKL-nya juga? Ada praktikumnya, iya. Oh, kayak PKL gitu Kita, ya? iya sih, kita turun ke masyarakat gitu. Berarti tahu nih gimana masyarakat sekitar itu ya? Sekitar daerah Ya, Bandung aja ya? kalau untuk praktikum satu, iya di sekitar Bandung. Ya, Nanti kita praktikum ketiga. ya. Kalau praktikum satu di Bandung. Nanti praktikum dua kita bisa milih gitu di mana. Praktikum tiga yang di luar. Gitu. Gung, Mau nanya Kak, tips biar menang kompetisi. kompetisi apa nih? Mungkin kompetisi bulu tangkis kemarin ya? Iya, kayaknya sih itu. Ya tipsnya itu ya latihan tuh rajin-rajin gitu, jangan sampai bosan kalau latihan. Kalau untuk
tandingan sendiri tuh lakukan hasil yang maksimal lah setiap pertandingan, baik melawan sekolah apapun itu kita anggap sama gitu, jangan ada saling remeh. Jadi kita yang bisa keluarkan maksimal juga gitu kak. Terus kalau untuk seleksinya gimana sih Kak? Pasti panjang dong di seleksi. Seksi untuk SED Iya, iya. atletnya. Seleksi enggak seleksi. Iya, atletnya. Kalau seleksi atletnya tuh kita semenjak tingkat satu tuh udah disalurkan minat kita mau di cabang apa nih, misalnya badminton atau futsal atau basket. Jadi selama rentan hampir 1 tahun tuh pelatih yang dari cabang-cabang tersebut dapat memantau atletnya tuh yang diturunkan tuh yang pantas gimana gitu. Setiap cabang tersebut tuh pasti beda-beda gimana seleksinya. Jadi pasti dari pihak PTD sendiri itu dan pelatih itu mengambil tarunnya itu yang paling terbaik gitu supaya dapat mengharumkan nama PTDI gitu. Kalau seleksinya itu tergantung dari cabang masing-masing gitu kak. Hmm, 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 hmm. Dan tergantung dari nomor apa yang ditandingkan di OPTK tersebut karena tiap tahun tuh ganti-ganti juga jadi nggak tentu baik atletnya dikirimkannya berapa gitu. Kalau Mada Tukar tuh apa tuh Kak? Perasaan pertama kali Ya. Mada Tukar bagaimana? Oh, kalau Mada Tukar sendiri tuh kan Mada Tukar tuh masa dasar pembentukan karakter. Jadi kita tuh kalau Kementerian Perhubungan sendiri tuh Mada Tukarnya tuh di Ciwidey, Ciwidey Jawa Barat. Ciwidey. Ya, Ciwidey Jawa Barat. Di Ciwidey sama di Gambung. Tahu nggak kak? Kan daerah orang Bandung itu. Nggak tahu. Ciwidey itu sekitar 2 minggu kalau kita di Madatukar. Seminggu tuh di Ciwidey dan seminggu lagi di Gambung. Jadi di sana kita diajari PBB, diajari bela diri militer, diajari cara makan yang benar tuh gimana, cara cepat makan tuh gimana. Jadi kalau kesan pertama kali itu jujur pengen pulang gitu soalnya di daerah saya kan daerahnya nggak terlalu dingin. Tiba-tiba saya langsung tidur di daerah dingin, terus di gunung lagi Iya, kan, dekat di sekitar hutan itu dinginnya tuh luar biasa lah. Pokoknya udah pakai jaket, udah pakai sepatu, tidurnya tetap juga dingin. Jadi ya unpredictable gitu lah Kak. Jadi nggak iya. itulah pokoknya punya suka dan duka lah gitu. Terus kita juga kenal sama teman-teman yang lain gitu. Jadi saling bantu gitu. Pokoknya seru sih di Medan Tukar. Patut Hmm. dikenang tapi nggak patut diulangi gitu. Pokoknya dikenang aja. Jangan sampai Tapi itu diulangi. Ya. Mada Tukar tuh bisa ada yang gagal gitu Kak atau nggak semuanya selesai? Oh, kalau itu udah kita udah lulus, sudah pengumuman, itu baru kita Mada Tukar. Jadi kita udah Oh, lulus semua Pantugir, itu kita di Mada iya. Tukar itu sekitar 2 minggu. Jadi sebelum kita masuk kampus kita masing-masing kayak STTT atau STPI atau STP itu kita secara kasar itu di training dulu lah sebelum masuk kampus gitu. Itu di Mada Tukar. Jadi kita masuk kampus udah tahu sistemnya tuh gimana, sistem hidupnya di situ gimana. Jadi kita dibina dulu di Mada Tukar gitu sama para pengasuhnya gitu di Ciwidey. Hmm. Soalnya Ciwidey. kalau di aku juga ada sih yang mirip. Kayaknya Gimana? Latsar mirip sama Latsar sih itu. Kalau di Ya. Poltekkes ya. Oh, Iya, laksa. kayak tapi kalau Latsar tuh Kak, kita bisa ada yang Oh, kalau latsar tuh mungkin bulan. kalau latsar tuh mungkin tuh pas kita udah eh, tamat dari STD itu kita ada latsar juga gitu. Latsar tersebut kalau setahu saya kalau Kementerian Perhubungan tuh di Bogor gitu latsarnya gitu. Kalau itu di Bogor kalau nggak salah latsar. Tapi kalau kita udah dari PTD STD baru bisa kita melakukan latsar itu untuk PNS mungkin Kak Hmm, gitu. Kalau nggak salah saya infonya gitu di Bogor. iya, Ya. kita sama sama. Latsar dari Poltekkes Eh, ini udah pas sudah tamat ya? Latsarnya. enggak kalau Latsar kita kayak ini lagi pas awal-awal udah masuk terus kita ada Ya. PPI kayak ospeknya gitu baru kita Latsar. Oh, itu sekitar berapa lama, Kak? Kemarin sih 3 hari doang sih.
tiga 3 hari harian doang. gitu. Di 3 hari di doang. Luar di mana? Di mana daerah mana? beda-beda sih kalau misalnya kesempatan itu beda-beda. Hmm, ya ya. Dasar berarti dasar itu pas udah tamat gitu ya. Pas udah tamat dari Apa Poltekkes baru latsar. Latsarnya tuh udah tamat. enggak, kita dari awal, dari udah masuk Oh, dari oh pas awal pertama kali masuk Poltekkes gitu ya. Pelatihan dasar gitu lah ya, Kak. Pelatihan ya dasar. latihan. Temanya juga beda-beda biasanya. Ada yang bisa gimana. Oh, oh. Seru juga lah kayak hampir main lah 3 hari ya. Seru, seru Mau tapi diulangi gitu kan? Boleh diulangi enggak, kan? bukan Cukup enggak. sekali gitu. Cukup sekali seumur hidup. Iya, benar. Tapi masih mending latsar daripada PPI. Ya, iya sih kalau dalam rentan waktunya sih cukup lama sih hampir 2 minggu gitu. 2 minggu sih lumayan lama sih Kak. Kalau tanpa HP, tanpa media sosial, tanpa itu kan 2 minggu itu cukup berat lah, sangat berat lah mungkin gitu. Ya, Ya makanya 2 minggu sadar itu gitu. lama. Ya, Iya, 2 minggu lama. Kayaknya iya. kegiatannya Kalau kegiatan sih dari pagi sampai malam gitu Kak. Juga ada juga belajar yel-yel, belajar ya. setiap hari, pagi sampai Iya, malam. iya setiap hari kita. Selama 2 minggu itu kan lokasinya beda-beda. Seminggu di Gambung, seminggu di Ciwidey. Jadi suasananya beda-beda gitu, nggak sama Hmm. gitu. Mengenal alam lah pokoknya gitu. Di Madagaskar kemarin. Juga ada outboundnya juga gitu. Nguji adrenalin juga di situ. Gitu sih. Kak, kalau kuota di kabupaten ada 3, terus yang mendaftar satu, apakah kemungkinan untuk lolos itu besar atau gimana, Kak? Kalau gitu sih teman saya juga ada sih seperti itu kuotanya satu, yang daftarnya pertama 3 tapi nggak lulus di sekali jadi tinggal satu jadi kayak otomatis lolos gitu. Kita juga nggak boleh langsung sesumbar gitu kita langsung lolos gitu kan, nggak boleh langsung sombong gitu. Jadi kita misalnya kita tahu udah segitu berarti kita lebih pede, berarti kita melakukan tesnya tuh lebih percaya diri lagi kan. Kalau misalnya kayak itu seperti itu satu satu nih tiga kuotanya yang lulus satu, berarti dua tersebut tuh ditarik dari taruna yang lain. Misalnya daerah Jabar tuh kelebihan 2 orang, jadi 2 orang tuh dilempar ke daerah yang kurang gitu. Jadi saling melengkapi gitu kalau sistem di STD gitu. Jadi kuotanya tuh terpenuhi gitu, Kak. Jadi nggak mungkin langsung lolos ya, berarti. Agak lulus gimana? Nggak langsung lolos karena kuotanya cuma satu itu, karena dipindahin kan yang tadi. Iya bisa juga Tadi. bisa seperti itu. Jangan langsung sesumbar gitu juga gitu. Ya, tapi kemungkinan lulus tuh besar gitu, sangat besar malah. Oke. Oke, Yesus. Ini kita tinggal 5 menit lagi. Oh iya, nggak terasa juga. Kalau kata saya, iya, Ya, ya. ini enggak. Aku lagi scroll dulu nyari pertanyaan Oh, yang belum pertanyaan. terjawab. Ya lumayan sih pertanyaannya. Banyak banget soalnya, emang udah pada numpuk banget kan. Iya, tadi Pengen. pas ada kendala sedikit tuh juga nggak enak sih. Ada yang udah masuk katanya kan. Jadi ya mohon maaf sih sekali lagi ya untuk semuanya yang udah gabung, terutama Kak Ajeng sama yang dari Duta Poltekkes Bandung yang gitu tersebut. Saya sedalam hati minta maaf gitu. Ya, tidak apa-apa kalau ada kendala. Selain Ya. ini tadi ada pertanyaan juga, selain materi dan apa yang disiapkan untuk menghadapi tes masuk PTD? Yang dipersiapkan, yang pertama itu kita harus pinter cari informasi. Apalagi sekarang kan yang COVID ini kan kita informasinya tuh kita juga nggak tahu bakal selesainya kapan. Jadi kita pintar-pintar cari informasi itu di Instagram, di web resminya. Jadi kita tahu kapan perbukaannya, yang pastinya kapan, totalnya kapan. Jadi kita harus rajin-rajin cari informasi yang pertama tersebut. Yang kedua sih, yang pertama itu niat. Kita udah kalau
otomatis sendiri kita bakal nyari suatu referensi yang nama untuk PTD ICTD kan. Jadi ya niat, cari informasi, doa, minta doa restu orang tua, dan setelah itu belajar gitu. Belajar sama Benar. mempersiapkan diri. Khususnya belajar gitu. Ini kali ya terakhir. Kalau Ya. ada bekas luka gimana Kak? Kalau bekas luka, kalau setahu saya kalau bekas lukanya nggak terlalu nimbul kayak yang bekas misalnya ada bekas bakar terus nimbul yang di tangan gitu kan, yang dagingnya nimbul tuh cukup mengurangi nilai gitu Kak. Setahu saya tuh sangat mengurangi nilai. Jadi saya bisa mungkin kalau bekas luka yang nimbul-nimbul kayak bekas bakar atau bekas jatuh dari motor mungkin kan itu bisa diobati, kalau nggak bisa dioperasi juga gitu. Kalau ada obatnya salep atau apa supaya memudarkan bekas luka tersebut. Jadi nilainya tuh nggak terlalu kurang gitu, nggak terlalu kurang jauh gitu. Hmm. Gitu sih. Mungkin nah, tinggal 2 menit lagi. Kasih Ya. pesan-pesan aja nih buat teman-teman yang lagi berjuang pengen masuk. Oh ya, kalau pesannya sih bukan hanya untuk PTD CTD, kalau teman-teman yang masih bingung mencari sekolah ikatan dinas yang mana atau sekolah dinas yang mana, kan sekolah ikatan dinas tuh hanya bisa daftar satu gitu kita kan. Jadi kita harus pintar-pintar cari peluang yang mana, peluang besar yang itu mana, sekolah yang mana, yang peluang besar untuk lulus tuh apa gitu. Jangan hanya untuk eh, saingan gengsi-gengsian atau hanya untuk nyari nama, tapi saingan yang terlalu besar. Jadi kita kemungkinan untuk lulusnya itu kecil. Jadi kita harus cari referensi sekolah ikatan dinas atau kedinasan lainnya yang mempunyai peluang yang besar gitu. Jadi kemungkinan kita untuk lulus juga besar gitu. Kemudian jangan patah semangat, jangan patah semangat dalam mencapai cita-citanya. Kalau misalnya nggak lulus di sekolah ikatan dinas atau kedinasan juga bukan merupakan akhir dari suatu kehidupan kan. Jadi juga masih banyak rezeki yang lain. Mungkin rezekinya nggak di sini, tapi mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, atau rezekinya bisa datang dari mana saja. Jadi tetap semangat dalam mencapai cita-cita. Kalau misalnya udah yakin atau udah fokus dalam satu sekolah kedinasan ini, oh saya mau masuk sekolah PTDI. Jadi kita harus niat, cari referensinya, cari totalnya berapa yang lulus. Jadi berdoa juga.